saum kurang, Quran kurang, sholat kurang, banyak kurang aja. Tapi kita bisa baik-baik di 1 bulan Ramadan, maka cukup 11 bulan itu bisa mencukupi 1 bulan di Ramadan itu. Allahu Akbar. Makanya mat, kita kebagian nggak takut kebagian Ramadan? Kita takut nggak kebagian Ramadan? Takut nggak? Kalau takut karena apa? Karena kita sadar. Karena para ulama, kenapa ada baliknya Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan terbanyak ibadahnya, terbesar pahalanya, termudah untuk kebahagiaan masuk surga, dan hanya Ramadan, hanya di bulan Ramadan tiap malamnya Allah membebaskan hamba dari api neraka. Hanya di Ramadan semua doa dikabul 24 jam. Hanya di Ramadan, mohon maaf ibu-ibu semua, hanya di Ramadan ada 1 malam yang bila kita bisa ibadah di dalamnya, kita mendapatkan pahala lebih dari seperti ibadah 83 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Hanya di Ramadan. Dan kita belum tentu kita masih ada nggak di Ramadan tahun ini. Maka kita minta balikna Ramadan, sampaikan aku ke Ramadan ya Allah. Jangan kau wafatkan aku sebelum Ramadan ya Allah. 1 bulan lagi Ramadan sudah ada di hadapan aku. Aku pengen mendapat yang terbaik itu. Karena kata Ibu Qatada yang kedua, kenapa kita ada balikna Ramadan? Karena 2 bulan menjelang Ramadan Allah menakdirkan kematian lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Allah Akbar. Dan kita takut kita termasuk yang dipanggil pulang. Kenapa? Ramadan terbaik buat kita. Seandainya 11 bulan kata para ulama kita berlumpur dosa, tapi tobat bener di Ramadan 1 bulan beres semuanya. Allah Akbar. Ramadan itu mesin cuci yang paling akbar untuk semua dosa kita. Dicuci kita itu. Maka kita sebagai orang mukmin harusnya takut nih kita gak kebagian Ramadan lagi. Apalagi Allah menakdirkan kematian lebih banyak di bulan Rajab dan Sya'ban. Bukankah kita hari ini mendengar teman-teman di Bogor sama gak dengan yang di Bandung di mana? Banyak mendengar yang wafat mendadak. Ya, yang gak sakit. Dan kita gak mau kita termasuk yang pulang duluan ya Allah. Jangan ya Allah. Saya butuh Ramadan ya Allah, kan gitu ya. Ya. Benar nggak teman-teman? Saya butuh Ramadan ya Allah. Kalau ada yang ngomong, Umi kan kalau udah takdirnya meninggal ya meninggal lah. Walaupun doa kita kejar juga, kalau udah takdirnya kita wafat mah ya wafat. Iya, tapi ada yang tahu kita memang wafat mau sebelum Ramadan? Kan nggak ada yang tahu. Betul tidak? Kita sekarang maksimalkan doa saja. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Maaf teman. Seandainya memang benar kita akan ditakdirkan oleh Allah wafat sebelum Ramadan tahun ini, tapi kita berdoa kejar sama Allah, bukankah hanya doa yang bisa merubah takdir? Betul? Ya inilah doa saja. Ya saya selalu ngomong gini, tapi seandainya kita memang akan wafat sebelum Ramadan dan doa kita tidak bisa merubah takdir, Allah akan mewafatkan kita. Minimal Allah sudah melihat usaha kita. Bisa dipahami kan? Memang kita nggak dapat Ramadan, tapi kita dapat ridho Allah. Udah. Bisa dipahami. Tapi bagaimana kita bahagia akan Ramadan datang? Bagaimana kita menyibukkan mempersiapkannya, itu menjadi bagian seberapa penting Ramadan buat kita. Oke, teman-teman semua. Ya. Dan seandainya seandainya kita berdoa sama Allah, ya Allah balikna Ramadan, ya Allah balikna Ramadan, ya Allah sampaikan aku Ramadan, dan Allah nanya sama kita, emang mau apa kamu mau Ramadan? Kalau mau nanya, ditanya, emang mau apa? Kenapa kamu pengen banget Ramadan? Emang kenapa? Bisa jawab? Ada yang mau jawab gini, iya ya Allah aku pengen Ramadan ya Allah, habis kalau Ramadan itu ya Allah banyak yang kirim kue sama saya, banyak yang pesan kue ya Allah, di Ramadan rezeki saya banyak berkah ya Allah. Apakah itu? Apakah ada yang mengatakan saya pengen Ramadan karena pengen kolaknya ya Allah yang hanya ada di Ramadan?
Bukan itu kan, betul tidak? Tapi semoga kita punya jawaban yang membuat Allah ridho kepada kita. Adalah apa? Aku pengen Ramadan karena dosaku banyak ya Allah. Dan Ramadan adalah bulan ampunan. Betul tidak? Aku pengen Ramadan karena aku pengen amal terbesar di satu malam ya Allah. Karena aku belum dapat itu, bisa dibilang. Ya. Subhanallah. Ibu-ibu semua, hanya di Ramadan maka kita perlu mempersiapkannya dengan kesungguhan. Ya, apa yang kita lakukan untuk persiapan Ramadan? Doa. Karena Rasulullah pun memperbanyak doa Ramadan. Sebelum Ramadan itu Rasulullah sudah marhaban ya Ramadan. Waj'al mutaqina ya Ramadan. Allahumma salim li ila Ramadan. Ramadan itu kata para ulama disebut oleh Rasulullah sepanjang tahun. Ramadan itu disebut sepanjang tahun. Rasul nggak pernah lalai dengan Ramadan. Karena Ramadan adalah satu apa? Saatnya kita menaikkan level kita di hadapan Allah. Ramadan adalah anak tangga ketakwaan kita. Kalau ada anak yang nggak naik kelas itu gimana? 5 tahun kelas 1 aja, coba kebayang. Udah 6 tahun baru naik kelas 2, kelas 2 nya 7 tahun, coba kebayang. Kebayang nggak? Anaknya itu masuk SD 7 tahun, tapi kelas 1-nya aja 6 tahun. Berarti dia kelas 2 berapa tahun? Hanya ngitung sedikit. Ibu-ibu, 13 tahun kelas 2, kelas 2 nya 7 tahun. Coba kebayang. 20. Berarti dia naik kelas 3 usia berapa tahun? 20 tahun. Kelas 3 nya 5 tahun. 25 kelas 3. Lalu kenapa Umi ngomong begini? Kenapa? Karena Ramadan yang Allah berikan kepada kita kalau kita masih ada umur itu bukan yang pertama. Ramadan adalah saatnya naikkan level ketakwaan kita di hadapan Allah. Kenapa kita sangat ingin Ramadan? Karena kita sadar Ramadan kemarin kita banyak sia-sia, banyak melalaikan, sehingga setiap Ramadan bukan naik tangga kelas kita, tapi kita diam di tempat. Benar nggak? Atau bukan kita, Umi aja? Kalau di sini wajahnya 40 tahun, umur 40 tahun. Ada yang 17 tahun, jangan ngaku. Tidak ada yang wajah 17. Oke? Ini pun tanya. Di sini ada yang umur 30 tahun? Cuk, mana 30 tahun? 30 berapa teh? 30, oke. Ada yang di bawah 30? Ada. Mana? Oknum. Oke. Oknum ya. Kita look in, oke? Look in teman-teman. Salah satu keberhasilan pengajian ilmu nasihat adalah apa? Selalu lihat ke dalam diri kita, oke? Kalau umur kita 30 tahun yang termuda di sini, kalau Allah menakdirkan memberi Ramadan kepada Teteh, berarti Ramadan tahun ini adalah Ramadan ke-15 kali di masa balik. Kalau umur kita 40 berarti Ramadan tahun ini adalah Ramadan ke-25 kali dalam kehidupan kita. Seharusnya udah naik 25 level. Karena Ramadan bukan hanya Allah datangkan tanpa maksud hebat Allah, tapi Ramadan Allah jadikan sebagai anak tangga yang mau ingin dekat dengan Allah. Kalau teman-teman usia 50 tahun, berarti apa? Ramadan sekarang ke-35. Kita jangan tadi kayak anak kelas SD. Di kelas 1-nya lama, kelas 2-nya lama, kamu mangut. Sini kami, paham maksud saya? Iya, Ramadan ini Ramadan yang akan dihisab.
Tapi seandainya kita udah dapat Ramadan 25 karena umur kita sekarang 40, dapat 10 kali saja Lailatul Qadar, kita sudah dapat pahala melampaui umur kita. Dapat 1 kali saja Lailatul Qadar sudah melampaui umur kita. Karena 1 Lailatul Qadar Allah balas dengan ibadah seperti 83 tahun. Umur kita baru 40 tahun. Berarti apa? Setengahnya kita sudah punya cadangan untuk pantas masuk surga. Itu juga kalau nggak dikorting sama dosa. Maaf teman-teman, hari ini orang yang tenang adalah apa? Orang yang punya rizki sudah melampaui kebutuhannya. Sudah paham? Iya. Kebutuhan sebulan 5 juta, dia udah punya rizki 100 juta, tenang dia. Kenapa? Karena berapa puluh tahun dia bisa hidup tenang. Bisa dipahami nggak? Dan kita ke akhirat butuh bekal itu teman-teman semua. Seandainya kita 10 kali aja dapat Lailatul Qadar, santai lah, lebih lah mungkin ya, tiap tahun insya Allah ya. Kita udah dapat pahala, punya pahala cadangan 830 tahun, sama dengan umatnya Nabi Nuh dong. Tapi kenapa? Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakan Ramadan. Ya, yang menjadi bukti Ramadan apa? Biasanya buat kita tiap tahun, model baju, rem kue, sekelas itu. Halo. Saya ada teman, Allahumma yarham. Dia dari tahun 71 menjadi pembimbing haji dan umrah. Waktu Ramadan tahun 2014-13, Umi beriktikaf dengannya. Umi melihat beliau ahli batul luar biasa. Dan dia bilang begini, saya ingin menepati janji saya. Saya ingin hidup untuk Allah, karena Allah. Biar saya hidup saja, cita-cita dia itu apa? Ya ayat Tuhan nafsu mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi. Nah, sebenarnya itu harus menjadi mimpi kita, target kita. Kita ingin wafat dipanggil oleh Allah sebagai jiwa yang tenang karena ridho dan diridhoi. Maka hidup kita nggak cari ridho siapa-siapa, cari ridho Allah. Karena saat kita wafat, Allah udah ridho, berarti kita ridho dan diridhoi, dan kita mutmainah kita. Ternyata subhanallah, saya belajar tawaf dari beliau, saya belajar talbiyah dari beliau, terus nanti jadi beliau. Dan 2 tahun yang lalu beliau wafat di Masjidil Haram tanggal 27 Ramadan. Lagi itikaf. Beliau menepati janji. Karena bagi dia apa? Hidup gak seru kalau gak ada Ramadan. Hidup itu indah karena ada Ramadan. Dan Ramadan itu indah karena ada malam Lailatul Qadar. Dunia itu gak indah kalau gak ada Mekah. Dan Mekah itu indah karena ada dalam Ka'bah di dalamnya. Maka siapa orang yang betah jauh dari Ka'bah, maka sebenarnya dia tidak menemukan keindahan hidup yang sebenarnya. Itu. Kalau Gus Bahar keren lagi. Hidup ini indah kalau tidak ada. Hidup indah karena ada sholat. Dan sholat itu tidak indah kalau tidak ada sujud. Bagi kita indah kapan? Kalau dapat saldo, kalau dapat ini. Ternyata orang-orang yang makrifat. Subhanallah. Kalau saja Halimah Aliandus, hidup ini indah karena ada Rasulullah. Tidak ada akan indah dunia kalau nggak ada manusia seperti Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang mendapat privilege. Tahu privilege? Identitas yang ditinggikan, yang dapat VIP. Apa? Salah satu mujizat yang Rasulullah dapatkan adalah perjalanan ketemu Allah. Saya tadi ngebayangin, ini Isra Mi'raj. Jadi di Isra Mi'raj itu 2 yang kita lakukan. Dapat hikmah Rajab dan dapat hikmah Isra Mi'raj. Dapat hikmah Rajab, dijadikan Rajab sebagai bulan awal kita, akhir kita persiapan menuju Ramadan. Dan mendapat hikmah Isra Mi'raj saat kita bertambah kesolehan kita, ketakwaan kita dengan Isra Mi'raj. Salah satu mujizat Rasulullah adalah apa? Isra Mi'raj, teman-teman semua. Saya ngebayangin loh, betapa tingginya langit 7 itu. Karena langit 1 aja gak ada yang bisa menembusnya. Belum ada manusia yang bisa menembusnya.
Rasulullah pilihan Allah, oleh Allah dipilih. Temuin aku di tempatku. Allahu Akbar. Kita nanti hikmah Isra Mi'raj yang utama. Kenapa ada Isra Mi'raj? Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia kuasa melakukan sesuatu tanpa sesuatu yang dimengerti akal manusia. Ya Tuhan sesuka-suka Allah aja, betul tidak? Maka melakukan perjalanan satu malam Isra Mi'raj secara akal teknologi tidak masuk akal, hanya bagi orang yang beriman. Maka pada saat Rasulullah mengabarkan aku tadi malam Isra Mi'raj, Abu Jahal seserian. Abu Jahal menertawakan Ari Gelwata tempat palang, gitu kata Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu maaf, ciri orang keturunan Abu Jahal kalau punya sifat begini. Kalau ada orang yang di mata dia salah, ini sifat Abu Jahal. Jangan sampai kita ngebenci Abu Jahal tapi sifatnya ada di kita. Kalau Abu Jahal itu punya sifat begini, mirip Yahudi. Kalau ada seseorang salah, si Abu Jahal itu tidak mau hanya dia yang melihat kesalahan orang ini, tapi Abu Jahal akan menunjukkan kepada semua orang kesalahan orang ini. Makanya pada saat Rasulullah cerita Isra Mi'raj, kata Abu Jahal, oh iya gitu, badan yang selingkan hati nama. Dia kata Abu Jahal, biar lebih yakin, besok ceritakan lagi. Karena apa? Karena Abu Jahal ini Rasulullah tertawakan oleh orang lain. Maka dikumpulkan di Jabal Qubais. Besoknya, kumpul. Muhammad mau menceritakan sama kita tadi malam dia perjalanannya apa? Bani seserian Athena. Ternyata apa? Di situ Rasulullah disuruh menceritakan kembali jebakan. Tapi Rasul menceritakan aku tadi malam dan diketawakan semua. Abu Jahal nggak mau hanya dia yang menyebut Rasulullah gila, tapi Abu Jahal pengen seluruh orang kota Madinah menyebut Rasulullah gila. Bisa dipahami nggak? Maka pada saat Rasulullah bercerita itu, kata Rasulullah, kenapa kalian? Ada yang nggak mau ke nabi-nabi lain? Jelas kasarnya begitu lah. Tong ngarang lah, tong gini lah. Tapi di situ Allah ingin menunjukkan ada Abu Jahal dan ada Abu Bakar. Abu Bakar maju ke depan. Ya Rasulullah, seandainya engkau menceritakan berita lebih dari ini pun aku pasti percaya. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman coba pelajari, baca, indah banget. Di langit ke satu ketemu Nabi Adam, kedua nggak bisa naik sampai Jibril yang terakhir ketujuh. Kata kan kebayang kalau mau ketemu dengan orang penting, kebayang nggak pengen ditemenin? Dan saya imajinnya Allah Akbar. Kata Jibril, ini bukan makomku, aku nggak bisa naik, hanya engkau yang bisa. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang bisa datang ke tempat Allah. Kebayang nggak tempatnya kayak gini? Semua menunggu di bawah. Rasulullah naik ke tempat Allah, dan saat ketemu Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah. Itu pujian Rasulullah saat ketemu Allah. Semua kebaikan, semua keagungan, semua cinta, kasih sayang, semua kesempurnaan itu milik Allah. Itu kata Rasulullah saat bertemu Allah. Dan Allah menjawabnya dengan apa? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekelas Allah Tuhan yang memberi ucapan kepada seorang hamba pilihannya. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi Allah. Dan Rasulullah, mohon maaf, ini juga sifat. Kalau Abu Jahal, dia tidak ingin sendirian yang membenci, ingin banyak orang yang membenci yang dia benci, itu Abu Jahal. Abu Jahal pengen orang kalau hina di perempuan dia pengen tidak hanya di hadapan dia, tapi dia harus hina di hadapan banyak orang. Itu Abu Jahal, nggak cukup. Tapi kalau Rasulullah, Allahu Akbar, saat Allah mengucapkan salam untuknya, Rasul membalasnya dengan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ya Allah, aku terima salamku untukku, tapi jangan hanya untukku ya Allah, tapi berikan juga salam untuk seluruh hambamu yang saleh. Ini
Dan kata para ulama, jadi kita dibaca tasyahud itu adalah dialog Allah dengan Rasulullah. Tapi kalau sekarang kita mengucap At-tahiyatul mubarakatuh shalawat, kita mengikuti kata-kata Rasulullah kepada Allah. Dan saat kita mengucap assalamualaikum ibadah, kita mengikuti kata-kata Allah untuk Nabi Muhammad. Maka apa? Kalau kita sholawatnya benar di tasyahud, maka sholawat itu akan langsung sampai kepada Allah. Ini Isra Mi'raj. Subhanallah, marifat Isra Mi'raj. Kita yakin kepada Allah, akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dengan kisah Isra Mi'raj. Itu hikmahnya. Maka setiap Isra Mi'raj, setiap Rajaban, bertambah enggak cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Kira-kira kita ditambah nggak cinta kita oleh Allah dan Rasulnya? Kira-kira maaf. Karena hanya kepada Allah dan Rasulnya cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Sedemikian. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, pasti Allah mencintai kita. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, pasti Rasulullah mencintai kita. Jangan takut bertepuk sebelah tangan. Bersama nggak kira-kira setiap Rajaban level kita? Maka apa? Ramadan adalah untuk menaikkan level cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Dan pelajaran yang utama bisa diketahui 2 menit lagi. Apa itu hikmah Isra Mi'raj? Yang paling utama adalah misi besar. Rasulullah sampai melakukan perjalanan yang spektakuler. Dan di dalam perjalanan itu, maaf, kalau perjalanan pasti banyak yang dilihat nggak? Banyak dilihat. Dan ini yang menjadi mahal buat kita. Karena Rasulullah diperlihatkan kepada Allah tentang segala macam keagungan Allah. Salah satunya adalah tentang surga dan neraka. Ini yang paling penting untuk kita adalah apa? Satu, kenapa Rasulullah melakukan perjalanan? Karena dipanggil oleh Allah untuk menerima tugas ibadah yang spesial, yaitu sholat. Mohon maaf, Umi ulangi sekali lagi. Hanya sholat, perintah Allah diberikan kepada Rasulullah, tidak memakai wakil. Semua perintah ibadah dari Allah kepada Nabi Muhammad itu diperintahkan melalui wakilnya, yaitu Jibril. Dan perintahnya diperintahkan di bumi, di tempat yang diperintah. Tapi sholat, Allah tidak mau mewakilkan, dan Allah tidak mau perintahnya diberikan di tempat yang diperintah, tapi diberikan oleh yang memerintah. Berarti apa artinya? Ini sesuatu sangat penting, sholat. Maka satu saya katakan, kita semua pengen anak soleh, betul. Tapi menurut kita anak soleh itu anak yang seperti apa? Ini target teman-teman. Biar kita tahu apa sih? Hilang. Saya pengen anak soleh. Oh ya, solehnya seperti apa? Ya soleh. Ternyata magnet hidayah itu ada di soleh. Maka sebelum kita bicara anak kita hafal Quran, anak kita harus sudah sholat. Jangan loncat. Saat menghafal Quran, itulah adalah saat menguatkan dengan sholatnya. Sekarang kita berbondong-bondong karena kita ingin hafal Quran, tapi nggak diperhatikan jam sholatnya. Nggak diperhatikan wudhunya, nggak diperhatikan bagaimana gerakannya. Quran tidak akan membawa apa-apa bagi orang yang tidak ada sholat di hatinya. Sedih banget. Bahkan Quran hanya membawa kesombongan, merasa lebih cerdas, lebih tinggi derajat dari orang lain, sehingga dia meremehkan yang tidak menghafal Quran. Karena apa? Karena menghafal Quran tidak dikerjakan dengan mengerjakan sholat. Itu teman-teman. Serius.
Kalau teman-teman sebagai orang tua, sebagai pengurus tahfiz Quran sering merasa capek, ini Quran teh gini-gini karena khawatir dikerjakan tidak dengan semangat sholat yang ada dalam diri kita. Bisa dipahami nggak teman-teman? Sholat adalah inti dari ibadah kita. Kalau kita sudah benar ibadah sholatnya, kita akan luruskan niat dalam semuanya. Maka salah satunya para ulama mengatakan, kalau kita sering lelah, sering capek, sering ribut untuk mengurus ibadah kita, karena bisa jadi kita kerjakan tidak dengan semangat sholat. Tolong. Ini ibu-ibu penghafal Quran harus benar-benar memperhatikan yang paling urgent. Punten teman-teman, punten. Seandainya anak kita nggak bisa menghafal Quran, anak kita nggak bisa sarjana, tapi anak kita sudah bisa sholat, cukup. Tapi orang yang sudah punya sholat nggak akan merasa cukup dengan sholat, bisa dipahami nggak? Dia akan ingin menghafal Quran, dia akan menghafal Quran dengan kecintaannya kepada Allah karena dia temukan cinta Allah di dalam sholatnya. Kalau sholat sudah mi'raj kita, sholat itu kan mi'raj kita, membangun hubungan kita dengan Allah, naik sholat tuh. Ya, habluminallah Isra, mi'raj, sholat. Habluminallahnya apa? Kalau di setiap sholat kita temukan cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka udah selesai semuanya teman-teman. Bisa dipahami? Oke. Maka tolong please, hari ini banyak menemukan masalah di orang tua penghafal Quran. Bahkan sesuatu dosa besar bisa nemplek dengan di Quran itu. Kapan sombong? Saat anaknya beda juz dari temennya. Quran bukan untuk tempat disombongin, karena Quran itu tempat kita merendahkan diri di hadapan Allah. Saya ingat teman. Karena hari ini memang Quran sedang diangkat trennya dengan cara yang kurang tepat. Bisa dipahami. Ya anak saya itu naik-naik, anak saya alhamdulillah sama saya ini juga ini. Tapi dia sholatnya enggak, main game terus, melotot ke orang tua, mencuri ini. Apakah perlu yang begitu? Enggak. Maka satu saya dari Isra Miraj ini, satu aja. Kita ingin memperbaiki sholat kita biar sampai kepada makna dan peran yang sebenarnya, dan kita ingin mengajak anak kita dari keluarga kita menjadi orang yang mendirikan sholat. Kalau sholat sudah tegak di hati kita, maka semua kebaikan akan mengikutinya. Tapi kalau sholat nggak tegak di hati kita, maka semua kebaikan akan hancur di dalamnya. Bisa dipahami teman-teman? Bismillah. Karena saya ada kemarin bisa diberitahu ada masalah salah paham di pesantren Quran. Saya bilang jangan lupa kita sedang bekerja dakwah Quran. Kalau Quran itu ujian derajatnya paling tinggi, maka setannya juga akan memperosotkan paling rendah biar meluncurnya. Terus satu aja, yuk para ibu, semoga dari rahim kita lahir hamba yang mengenal Allah, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Melalui sholat. Karena sholat adalah perjalanan cinta hamba kepada Tuhannya, perjalanan Tuhan kepada hambanya. Betul tidak? Ya. Dan sholat adalah intimate kita. Boleh teman-teman kutip kajian Ustaz Dani Hidayat tentang urgensi Isra Mi'raj sholat untuk anak-anak kita. Karena hikmah Isra Mi'raj kita sekarang adalah menjadikan kita dan keluarga kita ahli sholat sebagaimana Rasul Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Apa? Kalau ada yang nanya, kenapa sih mama kamu terus sholat? Kamu kan pengen ditolong sama Allah. Kalau pengen ditolong sama Allah, sholat. Ya teman-teman, sholat harus menjadi terdepan di sini. Karena hari ini menemukan ada anak yang gak mau mandi, gak apa main game, ternyata dia hafal 30 juz. Sayang, Quran itu hebat, agung. Tapi saat diinikan tidak dengan fondasi yang benar, bisa dipahami nggak? Bahkan kemarin ada yang pacaran dua-duanya sampai malam na'udzubillah min dzalik mendekati zina, dua-duanya satu pesantren penghafal Quran, sudah 30 juz dua-duanya. Allahu Akbar. Karena setan itu ingin memberikan fitnah bagi agama ini.
supaya ngomong, oh ngapain lah baca Quran, ngapain lah hafal Quran, ngapain pesantren, kan gitu tujuan setan, betul tidak? Ngapain ngaji, ngapain ini, itu setan membuat ibadah itu seperti tidak ada apa-apanya. Ngapain? Kenapa? Karena di sana tidak ada sholat yang tegak untuk memimpikan. Sebelumnya teman-teman, mungkin itu aja dari ini. Ya, peringatan Isra Mi'raj untuk rumah tahfiz Qalbu Quran adalah yuk kita jadikan Rajab sebagai titik awal, titik akhir persiapan Ramadan, dan jadikan Ramadan tahun ini adalah level naik kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menikmati Ramadan seperti Rasulullah menikmati Ramadan. Dan teman-teman, satu renungan lagi, mohon maaf, kata para ulama, Ramadan tuh nggak perlu banyak. Kalau memang dikasihnya sedikit, asal kita memang memaksimalkannya dengan maksimal. Karena ternyata Rasulullah Muhammad SAW Ramadan yang lebih sebentar dari kita. Syariat puasa Ramadan turun wahyunya di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban kalau tidak salah. Oke? Dan Rasulullah wafat di 11 Hijriah. Berarti berapa kali Ramadan Rasulullah? 9. Dan kalau lihat sirah, Ramadan kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Ramadan kita lebih banyak dari Umar. Ramadan kita lebih banyak dari Bunda Fatimah. Tapi mereka melesat menjadi kekasih Allah, karena di setiap Ramadan mereka maksimal, tidak main-main. Sedepani, jangan hanya bangga dengan sudah langkah yang kita lakukan, tapi saat langkah kita jalan di tempat, kita tidak kemana-mana. Oke? Maksudnya apa? Jangan biarkan Ramadan kita diam di tempat lagi. Ayo kita lesatkan diri kita untuk bisa menemukan bagaimana indahnya Ramadan dengan kita menjalankan Ramadan sesuai dengan apa yang Allah mau. Bukan sesuai. Karena di Ramadan cirinya ibadah besar adalah apa? Tidak ada tempat untuk hawa nafsu kita. Ramadan mengajarkan kita hidup dengan apa yang Allah mau. Maka siapa di Ramadan hidup mengikuti kemauannya, dia sudah keluar jalurnya. Itu saja dari Umi. Terima kasih Ustaz. Kasih 10. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Alhamdulillah. Bisa diamalkan? Dan sedikit penutup Umi, ya, menjelang Ramadan juga yang harus kita siapin bukan hanya doa, tapi sempurnakan ilmunya. Jangan sampai ada ilmu yang penting untuk kita di Ramadan kita belum tahu. Perbanyak ilmu, terutama kata para ulama, cari tahu bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah Ramadan. Itu yang paling. Bagaimana Rasul menjalankan ibadah Ramadan? Kalau kita sebagai umatnya harus ikutin dong, ya. Harus tahu fikih Ramadan, harus tahu fikih saum. Jangan sampai kita masih belum tahu. Ya, yang selanjutnya, tolong beresin jangan banyak urusan yang membuat kita habis waktu di Ramadan. Beresin. Kalau ada tamu penting datang pasti rumah kita diberesin dong, betul? Iya, beberes. Jangan ada urusan kita dengan seseorang yang membuat jadi banyak urusan di Ramadan. Terutama beresin hutang Ramadan kita kalau ada. Ada ibu-ibu yang nyemetuk, aku belum lunas Ramadan, bari sesedih. Aku belum lunas Ramadan, ya nggak apa-apa, aku bayar pindah aja. Aku enak. Satu, jangan punya hutang. Kalau memang punya hutang, bilang kepada yang punya uang, saya belum bisa bayar. Kalau bisa bayar, bayar semuanya. Kalau nggak bisa bayar semuanya, bayar setengahnya. Kalau nggak bisa bayar semuanya, sasadu lah, baik buruk sama bahasa, kan kita mau gitu. Karena jangan sampai apa, maaf, di Ramadan ada orang yang ngegibahin kita, di Ramadan kita ngegibahin orang. Itu urusan yang tidak boleh terjadi. Usahakan hati kita baik ke semua orang, biar Ramadan itu terasa baiknya karena hati kita baik. Sebaik-baik Ramadan, kalau hati kita nggak baik, nggak akan terasa kebaikan. Seindah-indahnya Ramadan, tapi kalau hati kita busuk, nggak akan terasa keindahannya. Bisa dipahami? Hati.
Jangan sampai di Ramadan kita susah senyum, kita nggak bisa baik sama orang, ada urusan. Bereskan dan maaf. Kalau membereskan itu harus dua belah pihak ingin beres. Bisa dipahami? Saya ingin beres, Ustaz Anda ingin beres, kita nggak beresin, beres dua-duanya. Tapi kalau salah satu nggak mau beres, minimal beres dari kita. Bisa dipahami? Karena Allah tidak menyuruh kita harus beres, tidak. Tapi Allah hanya mewajibkan kita membereskan. Beres tidaknya mah gimana? Gimana Allah? Bisa dipahami nggak? Kalau ada orang minta maaf, saya minta maaf. Nggak bisa, nggak bisa dimaafkan. Ya biarin, nggak apa-apa. Tapi dari kita beres. Bisa dipahami teman-teman? Jangan Ramadan dinodai, dijalankan oleh hati yang terluka, oleh hati yang marah, oleh hati yang ambisius, oleh hati yang banyak keinginan, oleh hati yang benci. La haula wala quwwata. Bismillah, tawakal Allah. Marhaban ya Ramadan. Kita ingin memasuki Ramadan seperti Rasulullah menjalankan. Itu saja dari Umi, hikmah Isra Mi'raj dan hikmah bulan Rajab. Semoga yang sebentar ini bermanfaat, bisa jadi bekal buat teman-teman yang banyak saling memaafkan sama suami, sama mertua, sama orang tua. Ya, ngumpul-ngumpul itu bukan hanya sekedar makan. Sekarang di Indonesia tradisinya jadi banyak makan loh. Papajar makan, intinya bukan makan, beberes, islah, saling melapangkan, saling membersihkan. Jadi banyak makan kita ke agendanya. Sebelum Ramadan munggahan, papajar. Ayo ngumpul dulu. Ayo mau disiksa Ramadan teh kayak nggak bisa makan. Gak begitu kan? Nanti di Ramadan ngumpul lagi buka bersama, makan lagi. Nanti Syawal halal bihalal makan lagi. Saya kata orang Sunda kalakah lelebnya. Kenapa? Bukan sekedar makannya, bukan sekedar ramah tamah, temeh bukan, tapi saling melapangkan hati yang pernah terusik. Terutama dengan teman sekasur. Siapa teman sekasur? Bukan kucing. Kadang-kadang ibu yang tidur sekasur sama kucing. Jadi teman sekasur bagi saya mah kucing, Umi. Nah, sekasur, sansor, sandu, sasuwur, lembu. Insyaallah, semoga Umi jauh-jauh dari Bandung bisa diterima ya. Dan ini tanggung jawab Umi ya. Tolong, pengen sesoleh apa anak kita, solehkan diri kita. Ingin sebaik anak kita kepada kita, sebaik itu kita kepada ibu bapak kita. Bisa dipahami? Ingin sesayang apa anak kita ke kita, sesayang apa kita kepada orang tua kita. Itu saja dari Umi. Semoga Ramadan mendatangkan banyak pertolongan, Ramadan mendatangkan banyak kebaikan ya. Yuk, karena nanti ada acara lagi ya, Umi dengan pengurus ya. Semoga acara dengan komite ini bermanfaat ya. Titip ya, doakan para ustadz di sini, para pembinanya, para apanya, biar dibimbing Allah, biar dijaga Allah. Karena kalau Allah udah menolong mah nggak ada yang susah ya. Biar semuanya ada dalam barokah, kita semua berdakwah Al-Quran ini ya. Allah, kita berdoa ya untuk komite karena mau pada pulang ya. Kita nanti ini Bismillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Rahman ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Jalali wal Ikram. Birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Duhai Allah ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahman, berharap rahmatmu. Rahmati kami ya Allah, rahmati kami. Dengan rahmatmu tolonglah kami, dengan rahmatmu kabulkan doa-doa kami. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah, kami tidak ingin apa-apa dari yang kami lakukan, kecuali kami ingin Engkau ridho kepada kami. Maka ridhoi ya Allah, ridhoi semua amal-amal kami.
dan jadikan kami hati yang ridho dengan segala apa yang Kau karuniakan pada kami, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang ridho dan diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ridhoi pengajian kami ini ya Allah, menjadi amal soleh kami ya Allah, menjadi amal soleh kami yang sempurna pahalanya untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikan pahala kami menjadi pahala jariah bagi ayah dan ibu kami ya Rabb. Jadikan setiap kebaikan kami menjadi kebaikan bagi ayah dan ibu kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan pengajian kami silaturahmi ini Engkau ridhoi ya Rabb. Kami melakukannya semuanya karena-Mu, maka cukuplah Engkau ya Allah, cukuplah Engkau yang akan mencatatnya, cukuplah Engkau yang akan memberikan pahalanya. Ya Rabbi, kami sudah mengaji tentang hikmah Rajab dan Isra Mi'raj. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang Kau berikan nikmat Ramadan tahun ini ya Allah. Masukkan kami ke Ramadan dengan ketakwaan di hati kami, dengan kemanisan iman kami ya Allah. Berikan kepada kami Ramadan dengan kenikmatan semua ibadahnya ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah semua kebaikannya, semua kemuliaannya ya Rabb. Berikan kepada kami semua cinta-Mu yang Kau curahkan di dalamnya, sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, lindungi kami di Ramadan tahun ini ya Allah, dari hawa nafsu kami yang buruk, dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk. Lindungi kami dari kelalaian dan kemalasan ya Allah. Lindungi kami dari kesia-siaan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami Ramadan tahun ini kenikmatan Lailatul Qadar ya Rabb. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, bila kami datang ke pengajian ini membawa dosa, maka pulangkan kami ke rumah kami dengan ampunan-Mu yang sempurna ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami. Kami hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Jangan biarkan dosa kami menjadi penghalang doa kami dengan pengabulannya dari-Mu ya Allah. Ya Rahman, ampuni juga dosa pasangan kami, ampuni dosa ya Allah suami kami, ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh saudara kami kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, bila kami datang ke pengajian ini membawa masalah, membawa persoalan, kesulitan, ya Rabb, tolong dengan rahmat-Mu pulangkan kami ke rumah kami dengan solusi dan jalan keluar yang semudah-mudahnya ya Allah. Jadikan rahmat-Mu, ridho-Mu kepada kami hadir di pengajian ini, membukakan semua solusi, jalan keluar yang mudah untuk kami. Dan ya Allah, bila kami datang ke pengajian ini membawa hajat, membawa harapan, impian, cita-cita, keinginan dan kebutuhan, cukup dengan rahmat-Mu Rabbi, pulangkan kami ke rumah kami dengan pengabulan-Mu yang sempurna ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberi yang kami butuhkan, hanya Engkau yang bisa mewujudkan apa yang kami cita-citakan ya Rabbi. Inilah kami hamba-Mu yang tidak ada daya tanpa-Mu ya Rabb. Engkau maha tahu masalah kami, Engkau maha tahu hajat kami, Engkau maha tahu kami tidak punya siapa-siapa, kami hanya punya Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi, Engkau maha tahu kami lemah ya Allah, tapi jangan biarkan kami menyerah ya Rabb. Engkau maha tahu kami lelah, tapi jangan biarkan kami putus asa ya Allah. Kuatkan iman dan takwa kami, bahwa ada Engkau yang selalu dekat dan kuasa menolong kami. Bagimu tidak ada yang sulit, bagimu tidak ada yang berat, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. La haula wala quwata illa billah. Inilah kami berkumpul ya Rabbi, rumah tahfidz ini memohon Rabbi rahmat-Mu yang menolong kami dengan Kau kabulkan doa-doa kami. Silahkan teman-teman semua berdoalah, yakin rahmat Allah sudah tercurah pada kita. Amin Rabbi, amin.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu Rabbi, takdirkan kami hamba-Mu yang hidup dalam ketakwaan, takdirkan kami yang hidup dengan mati membawa takwa, husnul khotimahkan kami, takdirkan kami hamba-Mu yang Kau bebaskan dari fitnah dan siksa kubur, takdirkan kami hamba-Mu yang Kau ringankan hisabnya, takdirkan kami hamba-Mu yang Kau jaga selama-lamanya dari api neraka, tidak disentuh sedikit pun ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu takdirkan kami yang masuk surga-Mu tanpa hisab, bersama ayah ibu kami, bersama suami dan seluruh anak cucu keturunan kami. Engkau takdirkan hari itu kami menjadi keluarga ahli surga yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu takdirkan kami hamba-Mu yang menatap wajah-Mu, tersenyum ridho kepada kami, dan kami yang memandang wajah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tersenyum ridho kepada kami. Dan ya Allah, kami mohon takdirkan kami hamba-Mu yang akan Kau hajikan, ya Allah, hajikan kami Rabbi, hadirkan kami di Arafah, ya Allah, hajikan kami bersama pasangan kami Rabbi, hajikan juga anak cucu keturunan kami ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu takdirkan kami adalah hamba-Mu dan keluarga kami akan Kau umrohkan dengan umroh yang mabrur ya Allah. Dengan rahmat-Mu angkat derajat kaum muslimin wal muslimat, dengan rahmat-Mu ampuni semua dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat-Mu ya Allah, tolonglah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang di Palestina ya Allah, dan di seluruh muka bumi-Mu. Dan dengan rahmat-Mu perbaiki semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan rahmat-Mu ya Allah, bahagiakan dan selamatkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil Qur'an al-Fatihah.